Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 216 telah keluar. Gila, ini Jujutsu Kaisen alurnya cepet banget. Yap, sejak awal GG Akutami memang terkenal dengan alur yang satset dan tidak bertele-tele. Meski banyak fans yang khawatir kalau ending Jujutsu Kaisen akan seperti Bleach yang gerusa-gerusu dan kurang memuaskan, tapi Abdikos yakin ending Jujutsu Kaisen akan tetap memuaskan meski dibuat sangat cepat oleh GG Akutami. Itu karena GG Akutami adalah mangaka shonen generasi baru yang sudah banyak belajar dari manga shonen dan budaya pop culture. Abdikos berpikir kalau ending Jujutsu Kaisen akan mirip Chainsaw Man dengan main villain Makima. Namun bedanya, ending Jujutsu Kaisen main villainnya adalah Sukuna, jadi akan tetap memuaskan meski masih ada misteri yang menyertai endingnya, dimana ini akan jadi tabungan GG Akutami untuk meneruskan Jujutsu Kaisen dengan cerita baru yang lebih fresh, layaknya lanjutan dari cerita Chainsaw Man. Namun ya teman-teman juga harus siap, Jujutsu Kaisen akan hiatus bertahun-tahun layaknya Chainsaw Man yang hiatus 2 tahun setelah ending kekalahan Makima. Oke, kita kembali ke topik. Inilah pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen chapter 216. Seperti biasa, spoiler ini Abdikos ambil dari Twitter Miyamura. Check it bro. Spoiler pertama, halaman 1 sampul bersama Sukuna, judul bab Ritual Mandi Suci. Uraume telah memakai baju ritual, dia sedang berada di tempat Zenin bersama dengan Kenjaku yang juga mengenakan baju ritual. Uraume bertanya mengapa Kenjaku tidak menyelesaikan cooling game. Kenjaku menjawab dia ingin segera menggabungkan Tengen, tapi pertama-tama dia tertarik dengan ritual mandi suci. Yap, ini menjadi jawaban kenapa Kenjaku belum menggabungkan Tengen dengan ratusan juta penduduk Jepang. Padahal Kenjaku sudah menyerap Tengen di tanggal 16 November 2018 pagi dan mengaktifkan barir nirwana, sehingga banyak penduduk Jepang yang dilewati barir tersebut mengalami sakit misterius. Ternyata Kenjaku penasaran ingin mengikuti ritual mandi suci yang dipersiapkan Uraume untuk Sukuna. Yap, Kenjaku memang maniak pengetahuan. Dia begitu tertarik untuk mengetahui informasi yang belum dia ketahui sebelumnya. Tidak heran Kenjaku menjadi salah satu villain paling cerdas dalam sejarah manga shonen, karena dihancurkan beberapa kali pun Kenjaku tetap akan bisa lolos untuk mencapai tujuannya. Spoiler kedua, ritual mandi suci awalnya merupakan ritual untuk mengutuk wadah yang telah disimpan sebagai pusaka keluarga. Wadah direndam selama 10 bulan dan 10 hari dalam larutan energi terkutuk yang diperoleh dengan menghancurkan dan menyaring makhluk-makhluk yang sangat beracun. Oke, dari sini banyak fans Jujutsu Kaisen baik di Indonesia maupun di luar negeri yang bingung dan mengira kalau spoiler ini menjelaskan bahwa Jujutsu Kaisen telah time skip 10 bulan lebih 10 hari. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena ceritanya akan jadi aneh kalau memang time skip tersebut beneran terjadi. Yap, yang dimaksud 10 bulan dan 10 hari oleh Uraume di sini adalah penjelasan dari ritual mandi suci yang asli, yaitu ritual yang digunakan oleh seseorang untuk mengutuk wadah yang diawetkan. Wadah yang dimaksud tentu saja adalah mumi, di mana mumi ini direndam dalam cairan beracun selama 10 bulan dan 10 hari. Bahkan di sini ditampakkan para serangga beracun yang cairannya diambil untuk mengawetkan sang mumi. Ini mirip seperti yang Abdikos jelaskan di video cerita urban legend Ryomen Sukuna. Jika Abdikos jelaskan ulang di sini, videonya akan jadi terlalu panjang. Nanti saja akan Abdikos jelaskan di video detail pembahasan jika full chapternya sudah keluar. Intinya, Jujutsu Kaisen tidak time skip 10 bulan 10 hari karena Megumi bukan mumi seperti yang dijelaskan Uraume dalam ritual mandi suci. Spoiler ketiga, Kenjaku bertanya mengapa mereka melakukan semua ini, yang kemudian dijawab oleh Uraume untuk lebih dekat dengan iblis. Semua ritual ini untuk menekan jiwa Megumi Fushiguro lebih dalam. Yap, ini benar-benar mengambil referensi dari urban legend Ryomen Sukuna. Mumi terkutuk dalam hal ini adalah Sukuna, menekan jiwa Megumi lebih dalam hingga tubuh Megumi bukan lagi menjadi milik Megumi, melainkan menjadi milik sang mumi terkutuk Ryomen Sukuna yang akan memberikan bencana ke seluruh Jepang. Sayangnya video tersebut sudah tidak ada di internet, jadi mungkin nanti akan Abdikos upload ulang dengan penjelasan yang lebih detail. Spoiler keempat, Sukuna menyelesaikan ritual mandi suci. Dia bangkit dengan jiwa sempurna dalam tubuh Megumi. Uraume tampak mempersiapkan baju pengganti untuk Sukuna. Ya, banyak yang mengira kalau hasil akhir dari ritual mandi suci adalah Sukuna yang akan membangkitkan wujud 4 lengannya, termasuk Abdikos pribadi juga berpikir demikian. Tapi di sini GG Akutami memberi kita plot twist kalau Sukuna memang sedang berada di tubuh Megumi. Jadi 4 lengan kemungkinan adalah fitur dari kekuatan Raja Kutukan Sukuna, layaknya Sukuna
Sukuna yang sempat punya kepala besar saat melawan Kurusuhana, atau mungkin wujud asli 4 lengan Sukuna akan muncul setelah Sukuna menelan ke-20 jarinya. Jadi apakah Sukuna di sini sudah menjadi Raja Kutukan? Jawabannya iya, Sukuna sudah menjadi Raja Kutukan seperti saat era Heian. Hanya saja dia menjadi Raja Kutukan dengan tubuh Megumi dan hanya memiliki kekuatan 15 jari. Spoiler kelima, Kenjaku menjadi dramatis seakan tidak percaya apa yang akan dilakukan Sukuna. Sukuna bertanya, "Apa yang lucu?" Kenjaku menjawab, "Aku pikir kau akan meninggalkan kita sendirian karena kau selalu memiliki hubungan cinta sepihak dengan Yorozu." Sukuna bilang dia tidak peduli dengan Yorozu, tapi Sukuna ingin menghancurkan Sumiki Fushiguro untuk sepenuhnya menenggelamkan Megumi Fushiguro di dalam dirinya. Yap, plot twist sekali lagi, Yorozu ternyata bukan penyihir biasa, melainkan mantan Sukuna di era Heian. Sebenarnya dibilang mantan juga kurang tepat karena cinta Sukuna pada Yorozu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Pada akhirnya, Abdikos tetap yakin menyebut Sukuna sebagai mantan Yorozu karena sekarang Sukuna sudah tidak lagi cinta pada Yorozu, bahkan berniat menghabisinya dalam tubuh Sumiki agar jiwa Megumi 100% tenggelam dalam diri Sukuna. Spoiler ke-6, adegan beralih ke koloni Sendai di mana Uro dan Ryu melihat aura menyeramkan yang datang dari jauh. Uro benar-benar takut menyadari siapa itu dan berkata dia telah datang sang Raja Kutukan. Ini adalah bukti nyata kalau Sukuna telah menjadi Raja Kutukan seperti saat di era Heian, di mana Uro Takako yang memang juga berasal dari era Heian merasakan hawa kehadiran Sukuna yang sangat-sangat mengerikan, sehingga Uro tahu kalau hawa tersebut berasal dari sang Raja Kutukan. Spoiler ke-7, Sukuna langsung tiba di depan Ryu dan bertanya apakah dia tidak akan mundur. Sebelum Ryu bisa bertindak, Sukuna telah menebasnya. Namun Sukuna menertawakan Ryu sambil berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku akan memotongmu menjadi 3 bagian, tapi aku tidak bisa melakukannya." Yap, nasib sial menimpa Ryu karena dia berasal dari 400 tahun yang lalu, sehingga dia tidak pernah bertemu dengan sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna. Meski Ryu tahu kalau hawa Sukuna sangat mengerikan, tapi Ryu tidak bisa bereaksi karena mungkin ini pertama kalinya dia merasakan aura mengerikan ini. Seperti biasa, tanpa basa-basi, Sukuna langsung berniat membunuh Ryu dengan memotongnya menjadi 3 bagian. Namun karena Ryu adalah penyihir terkuat di Sendai 400 tahun yang lalu yang oleh Kenjaku akan dipertemukan dengan Kashimu Hajime, Ryu yang kuat tidak mati saat Sukuna menebasnya menjadi 3 bagian. Ini luar biasa karena tebasan Sukuna di sini adalah dengan kekuatan 15 jari. Spoiler ke-8, Sukuna meminta maaf dengan mengatakan dia meremehkan Ryu, tetapi dia akan serius untuk serangan berikutnya. Uro mundur dan Ryu mencoba menggunakan Granite Blast, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya, Sukuna mengiris wajah Ryu. Selamat tinggal Ishigori Ryu. Yap, ketika Sukuna serius menggunakan Cliff dengan kekuatan 15 jari, maka hasilnya penyihir yang pernah menjadi terkuat di Sendai seperti Ryu pun langsung tewas dengan sangat mudah. Abdikos tidak membayangkan bagaimana Kashimu Hajime punya kesempatan untuk menghadapi Sukuna sekarang. Nasib Uro Takako sendiri tidak diketahui, namun karena dia tahu siapa itu Sukuna, kemungkinan Uro Takako sudah kabur sejauh mungkin. Spoiler ke-9, Sukuna bersiap menghadapi Yorozu, di mana Yorozu telah berpenampilan lebih sangar dari penampilan Kalem Sumiki. Ini benar-benar sesuatu yang tragis, di mana kita melihat Sukuna di dalam tubuh Megumi menghadapi Yorozu, mantan yang pernah dia cintai, di dalam tubuh Sumiki. Jadi sebenarnya ini pertarungan fisik antara kakak adik Sumiki melawan Megumi. Tapi entah kenapa, hanya dengan melihat gambar panel manga, Abdikos sama sekali tidak merasakan pertarungan Megumi versus Sumiki di sini. Yang Abdikos rasakan adalah pure pertarungan Sukuna melawan Yorozu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman merasakan feeling yang sama dengan Abdikos saat melihat Sukuna berhadapan dengan Yorozu? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam. Mi.